Makanya saya mengadakan penggalangan dana ini karena saya tidak ada pekerjaan lain selain PNS. Itu pun saya sudah punya utang bank 150 juta di Bank Sumsel cabang Pembantu Muara II. Video oknum polisi terlibat perkelahian di salah satu pusat perbelanjaan di Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Perkelahian diduga dipicu masalah hutang piutang. Tindakan tak terpuji dilakukan oknum anggota TNI Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Diketahui pelaku penganiayaan tersebut berinisial MB, berpangkat Sersang. Seorang anggota polisi Polsek Medan Barat ditembak oleh sekelompok orang di Medan, Sumatera Utara. Polisi Sumatera Selatan memastikan kasus penembakan yang menewaskan 3 warga sipil yang dilakukan oleh oknum anggota TNI di Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan ini bermotif masalah hutang piutang. Meski demikian, lain lagi yang dilakukan seorang caleg Partai Demokrat yang maju di Dapil 4 Pekalongan, Jawa Tengah. Gagal menjadi calon legislatif, Chandra Saputra, warga Blora, Jawa Tengah, berniat menjual salah satu ginjalnya seharga 420 juta rupiah. Ia nekat Oknum menjual polisi yang ginjal bertugas di Polres 4 Lawang, Sumsel, bernama Bribtu M. Kurniadi 26 tahun, ditangkap usai mencoba merampok mesin ATM di kota Lubuk Linggau. Kurniadi mengaku Kasus oknum TNI menjadi otak tindak pidana pembunuhan berhasil diungkap oleh Polres Bogor. Motif kasus ini dipicu masalah utang antara AK dengan AN. Bukan berniat membayar utang, AK malah merencanakan pembunuhan kepada AN. Ia pun menangkap 2 dari 3 tersangka pembunuhan sadis terhadap Apriana, pegawai negeri yang jasadnya ditemukan terkubur tubuh dicor semen dengan masih menggunakan seragam aparatur sipil negara. Kedua tersangka adalah pegawai honorer teman sekantor korban. 2 tersangka itu tertangkap, mereka membunuh setelah korban menagih cicilan utang 35 juta rupiah dari total utang hampir 100 juta. Polisi akhirnya menangkap pelaku pembunuhan pengemudi taksi online yang terjadi di Kudus, Jawa Tengah. Pelaku yang merupakan seorang desersi oknum anggota TNI mengaku nekat membunuh karena terbelit hutang. Dari hasil penyelidikan diketahui pembunuhan telah direncanakan jauh-jauh hari dengan motif ingin menguasai mobil korban. Lantaran pelaku terbelit utang 200 juta rupiah. Utang 200 juta rupiah. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian apabila kita tidak memanfaatkan waktu yang ada. Dan hari ini kita belajar masalah mengelola keuangan, belajar cerdas. Dan disinilah MMC itu merupakan dakwah melalui ketahanan keuangan. Untuk melunasi utang itu ada ilmunya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini sangat luar biasa karena Allah mempertemukan saya dengan MMC ya, terutama hari ini. Selama mengikuti kegiatan MMC ini banyak manfaatnya. Yang pertama, saya dapat ilmu yang terbaru untuk pengelolaan uang. Yang kedua, kita dapat bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Kita di MMC ini kita belajar bagaimana kita melunasi utang. Karena harus ada ilmu.
Di sini ada 3 hal yang saya dapatkan. Yang pertama, bagaimana kita membangun komunikasi dengan sesama, dalam hal ini keluarga. Yang kedua, bagaimana kita menghargai uang dan bagaimana kita mengetuk pintu surga sehingga kita selalu diberi berkat. Saya selaku salah satu peserta dalam kegiatan hari ini sangat-sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Yang pertama, saya bisa berkumpul dengan orang-orang yang soleh wa solehah. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu yang diberikan sangat luar biasa. Tidak hanya ilmu dunia, tetapi jangkauannya untuk mencapai kebahagiaan di akhirat kelak. Mantap, MMC mantap, ilmunya mantap, betul. Punya teman baru, ilmu baru, itu mantap. Sering-sering aja. Dan itu siapa di antara bapak ibu yang siap segera melunasi utangnya? Tos kiri kanannya, kita sukses saudaraku. Awalnya saya ogah-ogahan mengikuti kegiatan ini karena saya judulnya mengelola uang. Padahal kalau kami itu uangnya itu hanya pas-pasan. Jadi saya pikir yang mau dikelola itu apanya? Dan terlebih lagi materi-materi yang disampaikan juga sesuatu hal yang sangat berguna bagi kehidupan kami dalam keluarga. Ada omong-omong tentang bagaimana mengelola uang untuk yang dahulu, untuk yang masa kini dan yang akan datang. Dan materi yang saya terima sangat bermanfaat dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama dalam mengelola keuangan supaya disiplin dalam mengelola keuangan. Kami di sini lengkap bagaimana melunasi utang, bagaimana mengembangkan bisnis, bagaimana keluarga kita menjadi harmonis, anak kita menjadi soleh dan soleh. Di mana keinginan itulah yang paling sering menyedot keuangan Anda. Ketika Bapak Ibu sekalian alokasi dari masa lalu ini sudah selesai, lalu Anda bawa ke masa depan, terutama di 3 ini Bapak Ibu sekalian, subhanallah, inilah yang akan nanti membreakdown ke bawah sehingga urusan yang di bawah ini jauh lebih berkembang, melompat lebih tinggi dan ini. Dan berhati-hatilah terhadap keinginan. Karena keinginan itu yang akan menguras seluruh isi dompetmu. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang memberikan kehidupan kepada kita semua. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita melaksanakan seminar yang kalau bahasa Jawanya itu amazing, amazing, betul ya? Nah, luar biasa. Bukan biasa di luar, luar biasa. Karena saya punya perasaan ini kok aneh, lain dari yang lain. Ternyata benar. Saya sampaikan kepada anggota kemarin, kamu nanti kalau nggak ikut akan menyesal. Coba kalau hari ini tidak ikut, akan menyesal seumur hidup. Kemudian kaitan dengan pelajaran. Saya kira dalam mengelola keuangan kita mendapatkan ilmu yang selama ini kita belum tahu. Terus terang, belum pernah saya mengalami seperti ini. Jadi ilmu yang kita peroleh hari ini kuncinya satu, utang itu harus dibayar. Hanya dibayarnya caranya bagaimana? Ilmunya itu tadi. Kawan-kawan kita dari kepolisian juga, terima kasih atas testimoninya. Mudah-mudahan ini merupakan suatu
pengetahuan yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terakhir, komitmen saya, jangan sampai jalinan hubungan silaturahmi di antara kita terputus, dan mengharapkan tidak hanya berhenti sampai di sini. Demikian, nun wal kalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.